الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، من ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا المصطفى محمد نبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. فيا إخوة الإسلام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين. فقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله عباد الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada siang hari ini kita bersama-sama dapat hadir untuk menunaikan ibadah salat Jumat di masjid kita yang indah ini. Mudah-mudahan kesempatan berharga yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita pada siang ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh harapan mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan, semuanya diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mulia, pelaksanaan ibadah Jumat hari ini terasa lebih istimewa karena berkumpulnya dua kemuliaan, yaitu kemuliaan hari Jumat yang merupakan sayyidul ayyam, penghulunya hari-hari dalam sepekan, dan kemuliaan bulan Ramadan yang merupakan sayyidus syuhur, penghulu dari bulan-bulan yang 12. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Ramadan, maka beliau tampil di atas mimbar berkhutbah, berpidato, menyampaikan kepada para sahabat tentang datangnya bulan Ramadan. Beliau hendak memberikan semangat, memberikan motivasi dan spirit agar para sahabat lebih meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, qad ja'akum Ramadan. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian Ramadan. Apa itu Ramadan?
Beliau mendefinisikan Ramadan sebagai syahrun mubarak. Syahrun mubarak artinya bulan yang penuh dengan keberkahan. Lalu beliau mengatakan, faradallahu fihi siyamah. Pada bulan ini Allah fardukan umat Islam untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Allah buka pintu-pintu surga supaya setiap kita yang melakukan amal ketaatan punya peluang yang lebih besar untuk masuk ke dalam surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala supaya setiap kita meninggalkan segala bentuk kemaksiatan agar supaya tidak mengantarkan kita kepada siksa neraka. Lalu beliau mengatakan wasuffidatis syayatin, dan pada bulan ini setan-setan yang biasa mengganggu dan menggoda kita agar terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa dan menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah, diikat oleh Allah, sehingga memberikan peluang bagi kita untuk lebih mudah melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Lalu Nabi SAW mengatakan, fihi lailah khairun min alfi syahr. Pada bulan ini ada satu malam yang nilainya jauh lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari meraih kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia terhalang dari segala bentuk kebaikan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW menyebut Ramadan sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Ini memberikan arti bahwa bulan ini menawarkan banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang harus diketahui oleh setiap muslim agar jangan sampai ada waktunya yang berlalu tanpa bertambah nilai kebaikan di dalamnya. Di antara keberkahan Ramadan, hadirin, adalah ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang difardukan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mewajibkan kita puasa pada bulan ini langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa ini benar-benar merupakan ibadah yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, meyakini bahwa ini adalah perintah Allah. Perhatikan baik-baik syarat yang disebutkan oleh Nabi ada 2, imanan, dengan penuh keyakinan, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar melaksanakan karena enggak enak, malu, tapi karena iman ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wahtisaban, mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini akan dapat menghapuskan dosa-dosa masa lalu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa puasa Ramadan pahalanya senilai puasa 10 bulan. Beliau mengatakan, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian nanti tiba bulan Syawal setelah Idul Fitri, dia menambah dengan 6 hari puasa sunnah, maka dia seakan seperti puasa 1 tahun penuh. Itu karena dalam agama kita kaidahnya adalah al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Puasa 6 hari sama dengan 60 hari sama dengan 2 bulan. 10 bulan puasa Ramadan dan 2 bulan puasa Syawal, maka kita seperti puasa 1 tahun penuh. Keberkahan apalagi yang lebih dari ini hadirin? Maka sebagai muslim jangan sampai ada yang tidak berpuasa. Berapa banyak saudara-saudara kita yang masih muda, sehat badannya, tapi dia mengabaikan perintah Allah. Seakan-akan ibadah puasa ini adalah ibadah yang remeh. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan mengancam. Beliau mengatakan, man aftara yauman min Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin falan yuqbala minhu wa in shama ad-dahra kullahu. Barang siapa yang sengaja berbuka di siang hari Ramadan alias tidak mau berpuasa tanpa alasan yang syar'i, tanpa udzur yang dibenarkan, maka tidak akan diterima kalaupun dia menebus selama 1 tahun lamanya. Wal'iyadzubillah. Maka kita yang berpuasa pun hadirin mesti waspada, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan, berapa banyak orang yang puasa tapi maaf tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya haus dan lapar saja. Kenapa demikian hadirin? Beliau mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi lal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi maaf Allah tidak berikan nilai pahala karena puasanya hanya meninggalkan lapar dan dahaga. Maka hadirin, mumpung masih sejak awal kita memasuki Ramadan, mari kita niatkan dengan penuh kesungguhan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan semua yang dilarang Allah. Bukan hanya makan dan minum. Kalau makan dan minum anak-anak kita pun berpuasa hadirin, tapi meninggalkan semua yang dilarang Allah, termasuk di antara yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa lisan. Beliau mengatakan, man lam yada' qaula zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajah min ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta, menipu, berbohong, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah puasa kita semuanya. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin, di antara keberkahan Ramadan adalah bahwa di bulan ini Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini dengan Al-Qur'an seperti 2 sisi mata uang hadirin. Ramadan adalah Al-Qur'an dan Al-Qur'an adalah Ramadan. Apa artinya hadirin? Bulan Ramadan ini adalah saatnya kita lebih dekat lagi dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah saatnya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, melebihi kita membaca yang lainnya hadirin. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan demikian. Seperti diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan, ja'ahu Jibril datang kepadanya, fayudarisuhul Qur'an. Lalu Jibril alaihi salam mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari istilah inilah kita mendengar namanya tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril.
untuk mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Ramadan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga, manusia terbaik di sisi Allah, telah memberikan contoh terbaik buat kita. Maka jangan kita sia-siakan waktu kita, karena boleh jadi tidak ada jaminan bagi kita untuk mendapati Ramadan yang akan datang. Kapan lagi waktu kita untuk membaca Al-Quran, hadirin, kalau bukan di bulan Ramadan? Jika di bulan Ramadan kita masih belum punya waktu untuk membaca Al-Quran, di luar Ramadan dijamin kita lebih sulit untuk membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita masih belum mau membaca Al-Quran, di bulan yang lainnya jauh lebih sulit, hadirin, untuk membaca Al-Quran. Maka usahakanlah untuk membaca Al-Quran, 1 ayat, 2 ayat, 1 juz, 2 juz, 1 surat, 2 surat. Syukur-syukur bisa menghatamkan Al-Quran. Jangan sampai sepanjang hidup kita diberikan Allah usia 60, 70, 80 tahun belum pernah sekalipun menghatamkan firman Allah. Apa yang nanti kita akan sampaikan saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengadukan kita kepada Allah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti diceritakan dalam Al-Quran, mengadukan umatnya yang jauh dari Al-Quran. Kata Al-Quran, wa qala Rasul, ya qaumi, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan kita, hadirin, yang tidak mau baca Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, umatku telah meninggalkan Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran, karena kelak Al-Quran ini adalah satu-satunya yang akan menjadi teman setia kita sejak kita masuk ke alam barzakh sampai kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Iqra'ul Qur'an." Baca Al-Quran, ngaji Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena nanti setelah kehidupan dunia ini barulah kita akan tahu manfaatnya Al-Quran. Dia akan menjadi syafi'an, teman setia yang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita duduk di persidangan, kita butuh orang yang membela kita. Kelak kita akan dihadapkan di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba Al-Quran yang pernah kita baca di dunia, dia mengatakan, ana syafi'un lak, aku adalah pembelamu. Bahkan kata Nabi, sampai kita masuk surga pun Al-Quran masih membela kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra. Dikatakan kepada dulu orang yang sering baca Quran, ketika masuk surga bacalah, ngajilah, iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya. Baca dengan tartil, baca sesuai tajwidnya dengan baik seperti dulu di dunia engkau baca. Kenapa wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di surga ini bergantung kepada ayat terakhir yang engkau baca. Mudah-mudahan hadirin, kita di bulan Ramadan ini lebih giat membaca Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran, mau membaca Al-Quran dan berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala lewat firman-firman-Nya. Baik kita mendengarkan dalam salat-salat tarawih maupun kita mendengarkan dari handphone kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan kelak puasa dan Al-Quran ini kelak dapat menjadi pembela kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus shalihin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh imamul anbiya'i wal mursalin. Ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna yawmal jumu'ati
سيد الأيام فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها فقد قال ربنا تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على الصيام اللهم أعنا على الصيام وأعنا على القيام وأعنا على تلاوة القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى